Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami. Tapi terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya, Mr. Anaka kami, Fitri Semorang, Marta Sebarani, Akif Pengariri. Baik, di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang kami review yang bertemakan yaitu analisis kestabilan lereng lubang bukaan tambang bawah tanah berdasarkan klasifikasi geomekanika RMR System. Site D25, lokasi 3, PT Dasrat Sarana Alam Sejati, Prambanan, Desa Batu Tanjung yang berkecamatan di Talawi, Kota Sawalunto. Yang pertama pendahuluan. PT Darat Sarana Arang Sejati berada di Prambahan Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawah Lunto, yang mana daerah tersebut terdapat cekungan obilin yang merupakan formasi pembawa batu bara. Penyangga yang digunakan oleh perusahaan adalah penyangga kayu dengan bentuk triphase set. Sistem penyangga yang diterapkan oleh perusahaan dengan tinggi penyangga 2 meter, bagian cap 2 meter, dan lebar kaki penyangga 2,5 meter dan jarak antar penyangga 1,5 meter. Semakin dalam suatu lubang yang akan digali, maka akan memiliki suatu tekanan yang lebih besar dari batuannya. Yang kedua, rock mass rating atau RMR. Tujuan dari sistem RMR ini adalah untuk mengklasifikasikan kualitas massa batuan dengan menggunakan data permukaan dalam rangka untuk memandu metode penggalian dan memberikan rekomendasi pendukung kegiatan serta rentang yang tidak didukung dan standar uptime. Keenam parameter tersebut membantu perkiraan lebih lanjut hasil analisis stabilitas sampai permasalahan khusus geomekanika batuan, yaitu 1. Kuat tekan unit sial batuan, 2. Rock Quality Designation atau RQD, 3. Spasi bidang discontinue, 4. Kondisi bidang discontinue, 5. Kondisi air tanah. 2.3 Analisis berdasarkan rock mass rating atau RMR, stand up time dan span. Kriteria analisis kestabilan terowongan dapat dinyatakan dalam bentuk grafik hubungan antara RMR terhadap roof span untuk mengetahui nilai stand up time dan mengetahui kondisi kestabilan terowongan. 2.3.2 Rekomendasi sistem penyangga. Rekomendasi sistem penyangga atau penguatan massa batuan dapat menentukan seberapa panjang terowongan yang aman tanpa disangga dengan waktu swasangganya. Berikut ini adalah tema jurnal dari review kita yang kedua, yaitu evaluasi faktor keamanan lubang bukaan tambang bawah tanah dengan metode analisis deterministik pada perangkat lunak rock support 3.0 pada main haulage level L500. Tambang bawah tanah merupakan kegiatan kompleks yang sangat tergantung pada kekuatan batuan yang dibongkar. Kestabilan lubang bukaan dipengaruhi oleh kondisi batuan, termasuk sifat mekanik massa batuan dan struktur geologi seperti kekar, lipatan, dan sesar. Penting untuk melakukan penguatan terhadap massa batuan dengan menggunakan klasifikasi massa batuan dan sistem penyangga yang optimal seperti yang ditentukan melalui metode Rockmars dan King System. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi geologi, menentukan klasifikasi massa batuan dan sistem penyangga, serta menentukan nilai FK pada lubang bukaan. Metode klasifikasi massa batuan yang umumnya digunakan adalah King System dan Rockmars rating yang memungkinkan untuk memberikan perkiraan awal kebutuhan penyangga dan memperkirakan kekuatan serta perubahan batuan, massa batuan. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dapat dihasilkan model bukaan tanah dan stabil dan aman. Baik, berikut ini merupakan 6 parameter dalam menentukan klasifikasi massa batuan berdasarkan RMR menurut ZT Beniuski 19G9. Yang pertama ada uji kuat tekan batuan atau Uniaxial Compressive Strength atau biasa dipanggil UCS. Yang kedua ada Rock Quality Design atau RQD. Yang ketiga ada spasi bidang discontinue atau Spacing of Discontinuities. Yang keempat ada kondisi bidang discontinue atau Condition of Discontinuities.
Yang kelima ada kondisi tanah air atau groundwater condition. Dan yang terakhir yang keenam ada faktor koreksi orientasi bidang discontinue atau rating of adjustment for discontinuity orientation. Tadi. Dan kemudian ini 6 parameter yang digunakan dalam klasifikasi Q system. Yang pertama ada rock quality designation atau RQD. Yang kedua ada jumlah famili kekar atau GN. Yang ketiga ada kekerasan permukaan bidang discontinue. Yang keempat ada tingkat alterasi bidang discontinue. Yang kelima ada kondisi hidrologi bidang discontinue. Dan yang terakhir yang keenam ada stress reduction factor. C. Hasil penelitian dan pembahasan rock masting rating. Yang pertama ada uniaxial compressive strength atau UCS. Berdasarkan hasil pengamatan dengan dilakukannya pengujian UCS pada sampel batuan, diperoleh nilai rata-rata UCS batuan pada 42,0 sampai 69,95 MPa. Hal ini dikarenakan batuan penyusun pada terowongan main haulage level L500 ini merupakan tufa breksi, terutama disusun oleh tufa, tuflapili, tuf breksi, aglomerat, dan sisipan lempung dengan urat kuarsa. Yang kedua ada rock quality designation atau RQD. Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada bidang diskontinuitas, dalam hal ini kekar, maka diperoleh nilai RQD rata-rata pada lokasi pengamatan sebesar 90,429%. Dengan demikian diperoleh RQD pada lokasi pengamatan ini dinyatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan terdapat lokasi tertentu yang cukup banyak perolehan bidang diskontinuitas pada masa batuan. Tinggi dan rendahnya nilai RQD yang diperoleh merupakan suatu parameter singkat yang dapat menyatakan bahwa cukup baik atau tidaknya masa batuan pada lokasi penelitian. Yang ketiga ada spasi bidang discontinue atau spacing of discontinuities. Berdasarkan hasil pengamatan dengan cara dilakukannya pengukuran pada bidang spasi kekar, maka diperoleh dua spasi bidang kekar yang sangat dominan sebesar 60%. Dengan demikian diperoleh RQD pada lokasi pengamatan ini dinyatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan terdapat lokasi tertentu yang cukup banyak perolehan bidang diskontinuitas pada masa batuan. Tinggi dan rendahnya nilai RQD yang diperoleh merupakan suatu parameter singkat yang dapat menyatakan bahwa cukup baik atau tidaknya masa batuan pada lokasi penelitian. Yang ketiga ada spasi bidang discontinue atau spacing of discontinuities. Berdasarkan hasil pengamatan dengan cara dilakukannya pengukuran pada bidang spasi kekar, maka diperoleh dua spasi bidang kekar yang sangat dominan sebesar 60-200 cm dan 200-600 cm. Cukup tingginya nilai spasi antara kekar yang tentunya berkaitan dengan perolehan nilai RQD pada poin sebelumnya yang menunjukkan cukup baiknya persen RQD dan berkaitan dengan nilai UCS batu yang menyatakan kuat tekan batuan utuh dengan perolehan yang baik. Dengan demikian ketiga data tersebut dikatakan tepat. Panjang bidang discontinue umumnya pendek, menguntungkan untuk stabilitas lubang bukaan. Jarak antar bidang discontinue bervariasi. Semakin kecil nilai separation, semakin baik kualitas batuan. Kerasan bidang discontinue berkisar dari sangat kasar hingga kasar, dengan beberapa bidang halus. Tebal material pengisi kekar umumnya tipis, menunjukkan kualitas batuan yang baik. Tingkat pelapukan batuan cukup bervariasi, yang dapat mempengaruhi kualitas batuan. Kondisi air tanah umumnya lembab, yang dapat mempengaruhi dan mengurangi kekuatan batuan. Orientasi bidang discontinue cenderung memotong atau tegak lurus terhadap lubang bukaan, yang secara keseluruhan baik untuk kekuatan batuan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas dan stabilitas batuan di lokasi penelitian cukup baik, namun perlu memperhatikan faktor-faktor seperti tingkat pelapukan dan kondisi air tanah dalam menentukan keamanan lubang bukaan tambang bawah tanah. Q System 1. Rock Quality Designation atau RQD. Tinggi dan rendahnya nilai RQD yang diperoleh merupakan suatu parameter singkat yang dapat menyatakan bahwa cukup baik atau tidaknya masa batuan pada lokasi penelitian. 2. Jumlah keluarga kekar atau joint set number. Cukup tingginya jumlah keluarga kekar pada suatu lokasi pengamatan akan menjadi semakin tidak kompetennya batuan tersebut dan berkaitan dengan nilai UCS batuan yang menyatakan kuat tekan batuan utuh dengan perolehan yang 3. Kekasaran bidang kekar atau joint roughness.
Semakin kasarnya permukaan bidang akan semakin baik bagi massa batuannya. 4. Alterasi pada kekar atau joint alteration number. Ini dibuktikan dengan ketebalan material, pengisi, sifatnya material, pengisi dan konsistensi posisi material pengisi pada kekar tersebut. 5. Kondisi air tanah pada kekar atau joint water reduction. Kondisi air tanah yang lembab tentunya akan mengurangi kekuatan massa batuan sehingga kualitas batuan akan 6. Faktor koreksi akibat tegangan atau stress reduction factor. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data, maka dapat diketahui bahwa kondisi tegangan pada lubang bukaan di lokasi pengamatan ini dalam keadaan tegangan cukup tinggi. Hal ini dikarenakan kekuatan batuan cukup rendah walaupun lokasi lubang bukaan yang berdekatan dengan permukaan dan tinggi atau rendahnya nilai tegangan tentunya berpengaruh pada kualitas batuan. Rekomendasi penyangga RMR dan Sistem. Nilai MR menurut Howlett level L500 sebesar 59,889 yang menyatakan kondisi pada kelas 2 yang menyatakan bahwa adanya kemungkinan bahwa jatuhnya massa batuan dengan sifat titik lokal atau setempat. Penyangga yang tepat yang dapat diterapkan pada lokasi pengamatan menurut tabel petunjuk penyanggaan RMR yaitu pemasangan kombinasi jenis penyangga yaitu penyangga dinamis sistematik rock wall dengan panjang 4 meter spasi 1,5 sampai 2 meter pada atap dan dinding terowongan dengan ditambah wire mesh serta jenis penyangga statis yaitu aplikasi circlet dengan tebal 50 sampai 100 mm pada alat terowongan dan 30 mm pada kedua sisi atau dinding terowongan berdasarkan beberapa kondisi lubang bukaan level L500 pada beberapa poin parameter klasifikasi batuan di atas, maka diperoleh nilai quality pada batuan lubang bukaan dengan perolehan rata-rata sebesar 13,01 dan equivalent dimension sebesar 3,1. Hal ini menyatakan kondisi batuan dengan deskripsi good rock. Dengan demikian, lokasi penelitian ini dapat dinyatakan cukup stabil. Dengan hasil pengklasifikasian massa batuan berdasarkan metode Sistem, maka dengan demikian rekomendasi penyanggaan yang tepat yang dapat diterapkan pada lokasi pengamatan yaitu pemasangan kombinasi jenis penyangga yaitu jenis penyangga dinamis sistematik rock wall dengan spasi 2-3 meter dengan ditambah wire mesh. Kesimpulan dari sini yaitu formasi batuan merupakan gunung pongkor. Klasifikasi sistem penyanggaan menurut MRR sebesar 49,899 dan Sistem nilai rata-rata kualitas sebesar 13,01 dan ekuivalen dimensi sebesar 3,1. Nilai faktor keamanan didapat lebih besar dari 2 dengan sistem penyanggaan. 1, 2, 3. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Boros Mars rating RMR digunakan untuk mengevaluasi stabilitas terowongan berdasarkan orientasi bidang diskontinu dan arah pengaliran nilai RMR dan yang digunakan untuk menentukan kelas massa batuan dan rekomendasi sistem penyangga yang sesuai. Estimasi tinggi runtuh dan umumnya tidak memerlukan penyangga tambahan. Selain itu, terdapat estimasi tinggi runtuh dan beban runtuhan yang dihitung berdasarkan nilai RMR yang mengevaluasi kestabilan terowongan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder serta analisis kuantitatif untuk mendapatkan keluaran yang bersifat angka atau parameter numerik. Proses pengujian sifat fisik dan menentukan batuan dan mekanik batuan dilakukan untuk memahami karakteristik
batuan yang akan digali. Baik, selanjutnya 4.2 klasifikasi massa batuan RMR sistem. 4.2.1 uji point load index. Dari hasil yang didapatkan diperoleh nilai rata-rata untuk nilai index strength atau IS batu bara adalah sebesar 0,44 MPa dengan nilai konversi UCS sebesar 5,19 MPa dan nilai index strength siltstone adalah 0,69 MPa dengan nilai konversi UCS sebesar 8,17 MPa. Jika diinput ke dalam tabel rock mesting rating sistem Bniewski 1989 diperoleh bobot sebesar 2 untuk siltstone dan 2 diperoleh bobot sebesar 2 siltstone dan 2 untuk batu bara. 4.2.2 nilai RKD. Dari hasil pengukuran kekar lapangan dan pengolahan data RKD yang telah dilakukan jika diinput ke dalam tabel rock mesting rating system Bniewski 1989 diperoleh RKD atap pada lokasi penelitian 90,08%, bobot 17. Sedangkan RKD dinding kiri pada lokasi penelitian 88,34%, bobot 13, dan RKD dinding kanan pada lokasi penelitian 87,61%, bobot 4.2.3 spasi bidang discontinue. Dari hasil pengukuran kekar lapangan dan hasil pengolahan data spasi bidang discontinue yang telah dilakukan jika diperoleh jarak rata-rata antar kekar pada atap sebesar 0,20 meter, bobot 10, pada dinding kanan sebesar 0,8 meter dengan bobot 18, pada dinding kiri 0,17 meter pada bobot 7. Karena spasi kekar yang diperoleh tidak berbeda jauh antara dinding dan atap, yang artinya kondisi bidang diskontinuitasnya berada pada satu kesatuan. Maka jika diinput ke dalam tabel rock mesting rating system Bniewski 1989 dapat diambil kesimpulan bahwa pada lokasi tergolong rapat dengan 0,08 sampai 0,2 meter. Kemudian selanjutnya 4.2.4 orientasi kekar. Dari hasil pengolahan data diskontinuitas pada kemajuan 350 menggunakan software DIPS didapatkan pada bagian atap, dinding kiri dan dinding kanan memiliki kekar dominan yaitu north 113 east, yaitu north 130 derajat, east 29 derajat, kemudian north 109 derajat dan east 28 derajat, dan north 190 derajat dan east 7 derajat dengan arah kemajuan terowongan pada north 163 derajat east. Dari hasil analisis didapatkan bobot pada dinding kiri dan dinding kanan dan atap min 5. Berdasarkan hasil analisis dengan software Unwedge untuk atap lubang bukaan stand up time atau waktu bertahan tegak adalah 1200 jam atau 50 hari dengan lebar rencana lubang maju produksi sebesar 3 meter. Sedangkan untuk dinding lubang bukaan stand up time adalah 600 jam atau 25 hari dengan lebar rencana lubang maju produksi sebesar 3 meter. Berdasarkan nilai RMR sebesar 51, rekomendasi penyanggaan adalah seperti yang disarankan oleh teori Bniewski. 4.52 Ground Support Recommendation atau GSR. Berdasarkan RMR System teori Bniewski untuk nilai MRR, maka rekomendasi dari penyangga untuk kelas batuan Verrock, metode penggalian top heading dan bench dengan panjang 1,5 sampai 3 meter, penyangga penuh 10 meter dari base, dan rock ball berdiameter 20 mm, panjangnya 4 meter dan spasinya 1,5 sampai 2 meter dengan pemasangan weir. Untuk shortcrete-nya itu tebal 50 sampai 100 mm pada atap dan 30 mm pada dinding steel set tak dibutuhkan. 4.6 Kondisi penyangga kayu yang digunakan. 4.61 Tegangan izin kayu atau berdasarkan perhitungan didapat kuat lengkung kayu sebesar 680 kg per cm kuadrat dan kuat tekan kayu 325 km per cm kuadrat. Dan kemudian 4.62 Tegangan pada kayu. Beban awal 0,284 km per cm kuadrat, didapat nilai beban merata 42,6 kg per cm, momen maksimal 213
kg per modul tampang dengan W 785 cm kubik. Kuat tekan batuan runtuh sebesar 271,33 kg per cm. 4.63 tegangan pot size pos 63,574 kg per cm kuadrat. Faktor keamanan kap didapat 1,87 FK yang lebih besar dari 1,5 yang berarti aman. Untuk FK side post 5,1 yang lebih besar dari 1,5 yang berarti aman. Maka kayu yang digunakan pada kap dengan diameter 20 cm dan jarak 1,5 meter. Kesimpulan, untuk nilai rata-rata batuan didapatkan 1,292 gram per cm kuadrat dan untuk silestone dapatkan 2,318 per cm kuadrat. Untuk PLI batubara didapatkan 0,44 MPa dan silestone 0,69 MPa. Untuk ISK-UCS batubara sebesar 5,19 MPa dan silestone sebesar 8,17. Untuk RMR masing-masing yaitu sebesar 57 dan 51.